Reagan face mask and a sock was captured on surveillance video. Hi guys, and still with me Yogi Sugianto. Dan malam tahun baru biasanya disambut dengan perayaan istimewa bersama teman dan kerabat. Namun bagi sebagian orang, malam tahun baru malah menjadi mimpi terburuk mereka karena mengalami kejadian tragis yang tak terduga. Tidak semua orang diberkati dengan keberuntungan pada malam tahun baru, maka kejadian-kejadian tragis yang dialami bukanlah sesuatu yang baru. Setiap kejadian tragis, mulai dari yang melibatkan kejahatan ringan hingga yang berat seperti pembunuhan massal, pun kerap terjadi di malam tahun baru. Dan mengingat fenomena ini, malam tahun baru pun dianggap sebagai hari libur terburuk bagi mereka yang merayakan pada saat itu. Malam tahun baru pada tahun 2014, Christian Gomez, seorang pria berusia 23 tahun, menghabiskan liburan bersama keluarganya, termasuk ibunya Maria Suarez yang berusia 48 tahun. Diduga ibunya telah berulang kali meminta putranya untuk memindahkan beberapa kotak ke lantai 2. Dan menurut pengakuannya kepada polisi, ibunya mengomelinya selama berhari-hari tentang kotak-kotak tersebut karena ia tidak menyelesaikan tugasnya. Dan pada akhirnya Christian yang akhirnya tertekan dengan omelan ibunya malah membunuh ibunya dengan cara yang paling keji atau mengerikan. Christian memenggal kepala ibunya dengan sebuah kampak dan kemudian membuang mayatnya di tempat pembuangan sampah. Dan begitu polisi datang untuk memeriksa kejadian tersebut, mereka menemukan kepala ibunya Christian di dalam salah satu tong sampah, sehingga putranya pun didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama atau tingkat tinggi lah ya begitu. Investigation we first reported as breaking news last night at 11. Tonight we're getting new insight into the mind of a man accused of decapitating his mother on New Year's Eve. The Pinellas County Sheriff saying Christian Gomez plotted that murder for 2 days. Let's get right out to our Edward Lawrence live tonight in Oldsmar with the latest. Edward. Yeah, and right now, crime scene investigators are actually still here processing the scene behind me. They're focusing on the garage area tonight. That's where deputies say that Christian Gomez decapitated his mother. This, as we're hearing for the first time from a witness who saw how Gomez was arrested. As night fell, crime scene investigators for the Pinellas County Sheriff's Office returned to this Oldsmar home. The sheriff says after Christian Gomez murdered his mother, Maria Suarez Casanye, he then took off on his bicycle and ended up here. Clipped his back wheel, clipped the guy on the bike's back wheel, and the bike fell over, and the cop got out and, yelled at him to get on the ground and cuffed him. The arrest of the murder suspect happened on Oakleaf Boulevard in front of David Weber's house. He tells us he couldn't believe what he was watching. A Pinellas County deputy in a car followed Gomez across the median. He says Gomez wouldn't stop or get off the bike, so the deputy hit him to the ground. I thought I was going to see commotion going on over there. There was a helicopter with the spotlight, but they actually took him down right here. He's always been on a bicycle. Anytime I've ever seen him, he's been on bike. Janice Rosselli knew Gomez because of her kids. She says her son, Anthony Rosselli, was Gomez's best friend through middle school. She tells us 5 days ago, Gomez knocked on her door. He was just standing there, and I just told him that nobody was there, and he asked one by one for the kids, and I was like, no, nobody's here. Anthony Rosselli says a few years ago, Gomez started struggling with mental illness. I knew he was weird and strange, but I never thought he would do this. Saturday, Gomez sent his last text message to Rosselli asking about his sisters. He didn't text back.
And Gomez is in jail, charged with this gruesome murder. He is there without bond. The Pinellas County Sheriff says that all of this happened because his mother asked him to take some boxes up to the attic. Reporting live in Oldsmar, Edward Lawrence, ABC Action News. Pada tanggal 31 Desember 2015, sepasang pasutri bernama Daniel Yancey dan Bart di Vestavia Hills, Alabama menemukan seorang pria di luar rumah mereka yang sangat menyeramkan. Mereka menemukan seorang pria telanjang di luar rumahnya, hanya mengenakan topeng karet Ronald Reagan dan kaos kaki yang menutupi kemaluannya. Dan pria aneh tersebut diketahui berkeliaran di luar rumah pasutri tersebut, dan ia juga ditemukan ketika memasuki selasar rumah. Dan ketika pasutri tersebut berteriak, pria itu terkejut dan terlihat dari rekaman CCTV kalau pria itu segera melarikan diri. Pasutri tersebut kemudian menunjukkan video tersangka kepada pihak kepolisian, namun mereka ternyata tidak pernah menemukan sosok manusia bertopeng Ronald Reagan yang telanjang dan memasuki rumah-rumah warga atau masyarakat setempat. A couple got quite a surprise on New Year's Eve after a man wearing nothing but a Ronald Reagan face mask and a sock was captured on surveillance video outside their house. Reality TV star Daniel Yancey took to the internet to post the video of the naked peeping Tom that was creeping around outside her Alabama house. The skinny naked man with a sock placed over his privates can be seen looking into windows and crawling around the porch before running off. The star of Bravo's Jersey Belle said she posted the raw footage to her Facebook page to help identify the culprit. Authorities say police are still looking for the man. Be sure to watch Inside Edition. Dua orang pria, Matthew Webster yang berumur 20 tahun dan Harold Hamid yang berumur 18 tahun, bertengkar pada malam tahun baru di tahun 2016 di kota Oklahoma. Pertengkaran itu mengakibatkan Harold menembak Matthew. Harold kemudian pergi ke toko terdekat dan meninggalkan mayat Matthew di dalam mobil. Alasan dibalik pembunuhan tersebut akhirnya diungkapkan polisi melalui sebuah bukti dalam bentuk pesan teks. Harold diketahui sedang mengirimkan pesan teks kepada seorang perempuan yang bernama Victoria Smith yang berumur 19 tahun. Dalam pesan tersebut, Harold dan Victoria membicarakan mengenai pembunuhan sehingga polisi menyadari bahwa Victoria Smith merupakan alasan utama mengapa kedua pria itu berkelahi dan berakhir pada pembunuhan yang tragis dan juga mengejutkan. Sebuah pesta malam tahun baru eksklusif berlangsung pada tahun 2016 di Cypress, Texas. Pesta itu hanya menerima undangan yang terdiri dari sekitar 200 orang dan penyelenggara pesta yang berusia 48 tahun itu menyatakan kepada pihak kepolisian bahwa anaknya lah yang mengadakan pesta tahun baru tersebut. Kejadian tragis terjadi ketika seorang tamu diketahui telah mabuk dan diusir oleh penyelenggara pesta sekaligus pemilik rumah lokasi pesta tersebut. Ketika pengunjung pesta tersebut menolak untuk pergi, pemilik rumah malah menyatakan bahwa ia tidak punya pilihan lain selain menembak pemabuk tersebut. So, memang malam tahun baru adalah malam yang sangat ramai sekali dan dipenuhi dengan acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang sangat amat menyenangkan. Tetapi jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. So, tetap berhati-hati karena tidak semua hal beruntung seperti tadi yang udah gue sampaikan itu ada di pihak semua kalangan manusia. So, gue Yogi Sugianto. Don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. It's me, Yogi Sugianto. Bye-bye.